Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggil Nur Utami dari kelas PMT 6A. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah komputer dan pemrograman yang berkenaan dengan materi perkembangan komponen hardware. Yang pertama yaitu pengertian hardware. Hardware atau perangkat keras adalah bagian komputer yang bisa kita lihat wujud fisiknya. Hardware komputer tersusun dari komponen-komponen elektronika dan mekanisme yang dirakit membentuk modul-modul yang diberi nama sesuai dengan fungsinya. Adapun komponen-komponen hardware yaitu yang pertama motherboard, kemudian monitor, keyboard, mouse, printer, CPU atau prosesor, CD atau DVD, hard disk, sound card, dan RAM. Komponen yang pertama yaitu motherboard, merupakan bagian komputer yang paling utama karena berisi sistem BIOS atau Basic Input Output System. Beberapa merek motherboard yang terkenal seperti Asus, Gigabyte, Albatron, Ebit, dan lain-lain. Yang kedua yaitu monitor. Monitor merupakan media tampilan gambar hasil output dari VGA card. Dahulu, monitor komputer dimulai dengan monitor tabung hitam putih, monitor warna CGA, VGA, dan SVGA. Nah, kini monitor yang sedang populer yaitu monitor LCD karena memiliki kelebihan seperti tipis, hemat biaya, dan tingkat radiasinya pun rendah. Yang ketiga yaitu komponen keyboard. Keyboard merupakan sebuah papan ketik yang berisi semua model huruf, angka, karakter, dan tanda baca yang menjadi sarana bagi pengguna komputer dalam memasukkan data ke komputer. Nah, tombol keyboard yang paling terkenal ialah tombol enter karena tombol ini merupakan tombol yang berfungsi untuk memasukkan data setelah diketik. Kemudian yang keempat yaitu komponen mouse. Mouse merupakan sebuah alat pointer untuk mengakses melalui layar monitor. Penggunaan mouse ini juga dikenal dengan istilah drag, yang artinya menggeser atau menarik. Ujung kabel pada mouse itu dimasukkan dalam port yang terdapat di CPU komputer. Yang kelima yaitu komponen printer. Printer merupakan alat untuk mencetak hasil kerja dari komputer ke dalam media kertas. Printer ada yang menggunakan sistem dot matrix, tinta, dan ada juga yang laserjet. Dahulu printer hanya digunakan untuk mencetak dokumen, kini printer sudah bisa untuk mencetak foto. Kemudian yang keenam ada CPU atau Central Processing Unit. Ialah tempat memproses instruksi program yang ada pada komputer mikro. Pemroses ini terdiri dari ribuan hingga jutaan IC. Pemroses ini umumnya diberi nama sesuai dengan keinginan pembuatnya dan pada umumnya juga ditambah dengan nomor seri. Misal dikenal dengan pemroses Intel 80486 DX2400. CPU juga mempunyai beberapa alat penyimpanan yang berukuran kecil yang disebut dengan register. Nah, yang ketujuh yaitu komponen hardware berupa CD atau DVD. Nah, optical drive adalah alat pembaca untuk media penyimpanan data berupa disk, DVD, or CD. DVD atau CD berupa kepingan cakram optik yang berisi data. Ada dua jenis DVD atau CD. Yang pertama, DVD atau CD-ROM, read only memory, yaitu hanya bisa membaca isi dari disk DVD dan CD. Yang kedua, DVD atau CD-RAM, random access memory, yaitu bisa membaca dan menulis. DVD atau CD-RAM lebih dikenal dengan istilah DVD RW atau CD RW. RW yaitu read write. Contoh merek DVD atau CD-ROM atau RAM adalah LG, Samsung, Sony, dan Pioneer. Kemudian yang kedelapan ada hard disk. Hard disk ialah media penyimpanan data permanen, jadi data tidak hilang meskipun listrik sudah dimatikan. Nah, hard disk ini berisi sebuah cakram magnetik yang mampu menyimpan data. Ukuran hard disk biasanya itu dinyatakan dalam bentuk byte, contohnya 160 GB atau sama dengan 160 miliar byte. Hard disk ini pertama kali ditemukan oleh Reynold Johnson di tahun 1956. Hard disk pertama berukuran 4,4 MB. Nah, sekarang hard disk dikenal dengan dua macam, yaitu ATA dan SATA atau dengan serial ATA.
Harddisk ATA mempunyai koneksi 40 pin dan harddisk SATA hanya mempunyai koneksi 6 pin. Harddisk SATA lebih cepat dari harddisk ATA. Namun jika motherboardnya tidak mendukung koneksi SATA, maka tidak bisa menggunakan harddisk SATA. Yang kesembilan yaitu sound card. Sound card merupakan bagian yang mendekode data-data digital menjadi sinyal suara. Dengan penemuan sound card, maka perkembangan dunia multimedia pada komputer menjadi semakin luas. Sound card yang baik mampu menghasilkan suara dengan sampling yang rapat dan halus, sehingga suara yang dihasilkan mendekati suara asli atau high fidelity. Yang ke-10 yaitu RAM, Random Access Memory, merupakan sebuah unit penyimpanan data tidak permanen, yang artinya data dalam RAM akan hilang jika listrik mati. Ukuran data dalam RAM dinyatakan dengan byte, dan kecepatan akses RAM dinyatakan dengan hertz. Jadi, dalam RAM tidak cuma data saja, namun ada parameter lain seperti kecepatan RAM. Nah, kecepatan RAM ini harus sesuai dengan spesifikasi soket RAM pada motherboardnya. Contoh, RAM 512 MB PC667 mempunyai ukuran dasta 512 MB dengan kecepatan akses 667 Hz. Maka contoh dari beberapa merek RAM adalah seperti Vigen, Kingston, VisiPro, Remus, dan lain-lain. Nah, generasi RAM ini mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dari yang pertama static RAM, kemudian non-volatile RAM, kemudian yang ketiga dynamic RAM, kemudian synchronous RAM, kemudian ada DDR RAM, kemudian DDR2 RAM, kemudian dan DDR3 RAM atau DDR generasi ketiga RAM. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi sejarah perkembangan hardware komputer. Apabila masih banyak terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.